Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat daftar pustaka otomatis dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Nanti kita akan belajar tentang step by step tutorial bagaimana nanti melakukan citasi secara online ya, ataupun nanti entry manually, kemudian memasukkan juga file yang kita import ke dalam Mendeley, serta menampilkan daftar pustaka otomatisnya. Baik, dalam membuat daftar pustaka otomatis dengan aplikasi Mendeley, nanti kita akan melewati beberapa langkah. Di sini saya sudah menyiapkan file ya, file untuk lembar kerja. Nah, contohnya nanti ada file di lembar kerja. Kemudian saya sudah membuka aplikasi Mendeley desktopnya ya, berarti nanti saya membuka dua aplikasi. Yang pertama Microsoft Word, yang kedua adalah aplikasi Mendeley desktop. Nah, aplikasi Mendeley desktop yang sudah Anda install tampilannya kurang lebih nanti seperti ini ya. Jadi kalau Anda sudah pernah melakukan citasi atau menggunakan reference manager aplikasi Mendeley, maka biasanya di halaman sini itu sudah cukup banyak metadata yang tersitasi di sini. Ini punya saya cukup banyak ya, kurang lebih ada 386 ya. Ini untuk yang untuk yang beberapa folder yang lain dan seterusnya. Nah, kemudian nanti ada beberapa step by step. Sebelum nanti kita masuk ke langkah-langkahnya, saya akan sedikit mengenalkan masing-masing menu ya. Menu yang pertama ada menu file ya, di atasnya ada menu file. Nah, di sini add file itu merupakan menu untuk Anda meng-add soft file ya, baik itu berupa jurnal, peraturan pemerintah, Kemenkes, ataupun undang-undang, atau apapun yang dia referensi yang Anda dapatkan by soft file ataupun ebook, nanti bisa Anda add file di sini, sehingga nanti metadatanya nanti otomatis masuk ke sini. Kemudian ada add folder. Kalau add folder itu ya Anda sudah mengumpulkan beberapa file-file tadi, kemudian Anda jadikan satu folder. Watch folder itu ya melihat isi di dalam folder. Kemudian add entry manually. Nah, ini merupakan add entry manually itu merupakan entry manual metadata yang akan Anda citasi atau merupakan metadata dari referensi yang akan Anda pakai. Biasanya add entry manual digunakan kalau dokumen Anda tidak memiliki dokumen elektronik ya. Misal kalau Anda beli buku seperti ini gitu kan, isinya ada buku, Anda punya buku seperti ini, buku ini kan non elektronik ya, sehingga kan biasanya Anda baca kemudian Anda salin dulu. Nah, metadatanya Anda masukkan ke sini dengan menggunakan add entry manually. Kemudian nanti di sini ada import. Nah, import ini yang pertama menggunakan ekstensi BIP ya, atau BibTeX. Nah, ini ekstensi yang memang digunakan oleh Mendeley. Kemudian ada EndNote ya, ini kalau Anda mungkin pernah menggunakan aplikasi manajer yang lain namanya EndNote, nah itu juga bisa Anda import ke sini. Jadi Anda pakai aplikasi reference manager apapun, ada EndNote, Mendeley, Zotero, kemudian RIS, itu nggak masalah, semuanya nanti bisa terintegrasi di Mendeley. RIS pun juga sama, hasil inputan di RIS nanti bisa di import juga. Kemudian dari Zotero pun juga sama, nanti juga bisa di import. Kemudian export. Nah, ini kalau export hanya untuk melakukan backup saja ya. Misal Anda sudah menyimpan banyak metadata di sini. Nah, Anda khawatir tiba-tiba Mendeley Anda terinstall atau laptop Anda hilang atau seterusnya. Nah, Anda bisa melakukan export di sini, sehingga nanti filenya berbentuk BibTeX. Contoh ini saya blok semua, kemudian saya ekspor. Nah, ini my collection. Saya sudah pernah saya save. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini BibTeX ya. Nah, ini oke. Ini nanti bisa saya import kembali kalau memang saya membutuhkan datanya. Baik, kemudian
delete dokumen ini untuk menghapus ya. Kalau saya mau ya saya tinggal kontrol semua kemudian saya hapus. Kemudian ini rename dokumen, misalnya ini saya klik kemudian saya rename kembali dokumennya. Ini juga bisa remove from folder, kemudian ada rename dokumen file seperti ini. Kemudian synchronize library ini merupakan sinkronisasi ke online ya. Nanti akan apa namanya kita bahas di step berikutnya. Kemudian ini sync up dan white ya. Kemudian edit ini juga sama, nanti ada copy paste cut dan seterusnya. Select all, view ini untuk tampilan. Oke, kemudian ada tools itu kemarin kita sudah ya ada, ini enggak perlu, yang penting kemarin sudah install Microsoft plugin. Kalau sudah terinstall otomatis di sini tulisannya sudah uninstall ini hub dan seterusnya. Nah, tombol berikutnya ini juga sama, ini sama seperti yang ada di sini ya, tidak jauh beda, sama saja. Mau pakai tombol ini ada add file, entry manually dan seterusnya, pakai tombol file pun juga ini ada sama seperti itu. Kemudian ini folder dan sinkronisasi juga bisa dari sini, bisa juga dari apa namanya dari sini, sinkronisasi library ataupun ini, itu sama saja. Nah, kemudian kalau nanti Anda buat folder ya, nanti foldernya bisa seperti ini. Nah, nanti saya sudah buat folder, masing-masing folder ini memiliki citasinya masing-masing. Nah, seperti ini. Oke, baik, kita akan mulai untuk melakukan pekerjaan kita ya dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Kita langsung saja melakukan apa namanya pekerjaan kita. Yang pertama adalah saya untuk mempercepat waktu saja, saya sudah menyiapkan apa namanya hasil citasi saya di sini. Jadi saya sudah mengutip dari beberapa sumber. Ini saya mencontohkan mengutip 3 sumber. Sumber pertama nanti ini saya dapatkan dari jurnal, sumber kedua ini dari buku, sumber ketiga ini saya dapatkan dari peraturan Menteri Kesehatan. Jadi ada 3 sumber buku, jurnal, kemudian buku dan peraturan Menteri Kesehatan. Jadi nanti dari ketiga ini berbeda. Nanti saya akan menggunakan add entry manually ataupun juga add file ya, karena seperti Permenkes atau jurnal kan bisa langsung kita masukkan menggunakan apa namanya entry filenya. Baik, kemudian sebelum nanti kita mulai, pastikan kita sudah aktif menu referennya ya. Saya cari di menu referen. Nah, tanda-tanda bahwa Mendeley Anda ini sudah aktif berarti di sini insert citasinya itu otomatis sudah ada logo Mendeley, dan di sini ada pemberitahuan insert citation Mendeley versi berapa. Ini sudah ada, ini sudah ganti logonya. Tapi kalau belum, biasanya logonya belum pakai logo Mendeley. Kemudian di sini sudah ada Open Mendeley. Ya, di sini sudah ada Open Mendeley. Ada gambarnya seperti ini, logonya seperti ini, icon Mendeley sudah tampak, berarti itu sudah berhasil Anda sinkronisasi dan kemarin sudah berhasil Anda install untuk yang Microsoft plugin-nya. Baik, nah seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa citasi itu harus diambil dari sumber primer ya. Ini saya ambil langsung dari sumber primernya, kemudian beberapa hasil yang saya baca dari jurnal ataupun saya buku langsung saya masukkan di sini. Tinggal sekarang tugas kita adalah memasukkan kutipannya di sini. Nah, biasanya kan Anda masukkan kutipan di sini ya. Kalau Anda memakai cara lama atau manual, biasanya Anda di sini kemudian tanda kurung. Kalau penulisnya misal Fahmi Hakam misalnya, Hakam 2016. Biasanya seperti ini ya. Kalau Anda menggunakan cara manual. Kalau ini misal jurnal, jurnalnya ini misal, nah ini saya masukkan juga seperti ini. Ini kalau kita menggunakan cara manual dan seterusnya. Tapi karena kita menggunakan cara otomatis, maka cara memasukkan citasinya tidak seperti ini. Nah, ini cara memasukkannya tidak seperti ini. Langsung saja kita masuk dulu. Nah, kemudian kita kembali dulu step pertama, kita kembali dulu ke Mendeley. Nah, langkah pertama sekarang, yang pertama kita akan memasukkan file dengan add file.
dengan add file ya. Berarti saya sudah menyimpan file elektroniknya nih. Nah ini filenya sudah saya siapkan. Tadi saya sudah mengutip beberapa ya. Ini tadi ada yang dari jurnal, ini sudah dari jurnal sudah saya siapkan. Ada yang dari peraturan menteri, ini filenya juga sudah ada. Sekarang tugas saya adalah masukkan metadatanya supaya nanti ketika saya masukkan citasinya dan menampilkan daftar pustaka otomatis itu bisa lancar. Oke, saya langsung masuk ke add. Kemudian saya pilih add file ya. Saya pilih add file. Saya pilih add file, saya cari tadi foldernya saya simpan di mana tadi. Oke, ini saya masukkan dulu yang jurnal ya. Kemudian saya open. Oke, otomatis sudah masuk ya. Ini tandanya kalau kita itu input secara menggunakan file itu biasanya di sini ada logo filenya, entah itu PDF ataupun Word. Ini sudah ada. Tipenya kita cek dulu. Jangan lupa Anda cek dulu ya, karena ini jurnal, tipenya berarti jurnal artikel sudah oke, judul oke, autornya oke, kemudian nama jurnalnya sudah oke, tahun, volumenya oke, isunya oke, teksnya oke. Nah semuanya sudah lengkap, berarti sudah ada metadatanya. Kemudian yang kedua, saya juga lagi add file kembali. Oke, saya add file, saya masukkan yang peraturan Menteri Kesehatan nomor 82. Saya klik, saya open lagi. Muncul di sini tipenya statuta ya, atau statut artinya ini peraturan ya. Pokoknya nanti kalau isinya peraturan Anda pilihnya statuta. Judulnya apa, ini autornya Kementerian Kesehatan, tahun, teks, kemudian country, ini negara yang menerbitkan, statuta numbernya, nomor berapa, notam berapa, dan seterusnya. Jadi perhatikan bahwa pengisian metadata memang harus lengkap ya. Kalau tidak nanti hasil citasinya jadi kurang, infonya kurang sesuai ya. Tahunnya masuk, judul, dan juga author. Nah perbedaan dari kenapa kok ini ada metadata yang file dan ini tidak ada, karena kalau ini saya masukkannya dengan cara add entry manual, kalau ini saya langsung masukkan filenya, bedanya itu. Jadi kalau saya langsung add file itu otomatis ada logo filenya. Nah kemudian yang ini cara yang mudah ya, cara yang simple ya, cara simple yang mudah. Kemudian cara yang berikutnya adalah saya add entry-nya menggunakan entry manually. Nah, saya manual karena tadi saya memakai referensi buku. Nah ini referensi buku manual yang ini tidak ada versi elektroniknya, dan referensi yang saya tulis di sini, referensi yang saya tulis di sini itu saya dapatkan dari membaca buku ini. Saya baca kemudian saya salin ke apa namanya, ke lembar kerja ini, sehingga saya harus masukkan metadata-nya secara manual. Tuh ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah saya klik add entry manually. Nah ini saya klik. Nah kemudian tipenya saya pilih. Nah perhatikan saat Anda melakukan add entry manually berarti Anda harus jeli ya, ini termasuk tipe apa. Kalau Anda ingin menisitasi buku berarti Anda buku ya, atau bill ini jarang digunakan ya. Biasanya ada, kalau Anda buku berarti book atau book section ya, ini laporan buku. Case itu adalah kasus atau report ya, misal laporan kasus atau profil daerah dan seterusnya. Komputer program itu kalau Anda masukkan bisa semacam prototype. Convention proceeding itu kalau yang Anda kutip adalah hasil konvensi proceeding. Ensiklopedia artikel Anda yang Anda citasi berdasarkan pada ensiklopedia, misal ada buku-buku ensiklopedia dan seterusnya. Kemudian ada film, kalau Anda ingin mencitasi file film misalnya. Kemudian generic, kemudian ini umum nggak jenis ya. Kemudian ada heading, kemudian ada jurnal artikel, itu kalau Anda ingin tadi mencitasi jurnal. Apa namanya, mesin itu kalau Anda ingin memasukkan majalah, ada majalah elektronik ataupun manual. Newspaper ini koran, paten ini adalah hasil paten ya, haki dan seterusnya. Report, laporan, statuta ini peraturan-peraturan ya, kayak misal contoh undang-undang, kemudian Permenkes dan seterusnya, itu masuk kategori statuta.
Television broadcast ini kalau Anda mensitasi informasi dari broadcast TV atau mungkin Anda nonton di YouTube, Anda citasi dan sebagainya, itu bisa. Tesis, hasil laporan tesis, skripsi, tugas akhir dan seterusnya. Webpack kalau Anda itu ingin mensitasi dari situs ya, atau working paper. Working paper itu adalah paper yang dia memang bisa Anda gunakan juga untuk disitasi di sini. Oke, karena saya mau buku, ini saya pilih yang buku. Nah, title-nya kita isikan di sini. Saya isikan title-nya misal di sini analisis perancangan dan evaluasi sistem informasi kesehatan. Ini judul bukunya ya, saya tulis jenis judul bukunya, perancangan dan evaluasi informasi kesehatan. Autornya ini saya tulis namanya Fahmi Hakam. Oke. Nah, ketika saya menuliskan nama Fahmi Hakam, di sini ada beberapa pilihan. Fahmi Hakam Institution or Organization, atau Fahmi Hakam atau Hakam, Fahmi. Nah, ini yang harus Anda perhatikan, bahwa autornya ini siapa. Kalau misal Anda ngambilnya statuta, peraturan pemerintah, Permenkes, undang-undang, itu kan autornya adalah institusi ya, biasanya Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo dan seterusnya. Karena saya sekarang menggunakan nama orang, maka saya akan memilih yang nomor 2 ya, karena sesuai dengan baik, karena saya menggunakan nama orang, karena si author ini, si Fahmi Hakam ini merupakan orang ya, berarti saya menggunakan pilihan yang kedua, karena sesuai dengan peraturan citasi dan juga penampilan daftar pustaka, kalau nama orang berarti dibalik ya, jadi Hakam, Fahmi. Jadi saya pilih yang nomor 2. Oke, kemudian saya masukkan tahun terbitnya tahun 2016. Kemudian teksnya saya pilih misal ini, saya kemarin mensitasi ini, saya ambil di halaman 90. Abstrak bisa kita kosongi, author keyword bisa kosongi. Kota ini kota di mana buku diterbitkan ya, diterbitkan ini di Yogyakarta. Kemudian edisi keberapa, edisi pertama. Editor kalau tidak ada boleh dikosongi. Publisher ini penerbitnya siapa, ini jangan lupa harus tetap ditampilkan. Nah, ini penerbitnya adalah Goshen Publishing, saya masukkan. URL katalog ID doi, ini untuk jurnal ya, tapi kalau ISSN berarti ISBN, kita bisa masukkan ISBN bukunya, ini biasanya ada di sini di bagian bawah buku. Saya masukkan ISBN-nya 97 86 021 107 850. Oke, kalau sudah ini kalian nggak perlu, kemudian jangan lupa kalau sudah semua ini Anda simpan, saya klik save. Oke, ini sudah ada ya, sudah ada. Nah, ini hasil tadi kita inputkan, kemudian list metadatanya di sini. Kalau nanti Anda mengedit, Anda tinggal klik aja di sini. Kita editan berapa dan seterusnya. Oke, sekarang sudah siap, metadatanya sudah masuk ke sini semua. Sekarang kita tinggal insert citasi dan menampilkan daftar pustaka secara otomatis. Oke, tadi kita sudah belajar untuk melakukan citasi. Pertama adalah citasi dengan cara memasukkan metadata secara manual. Kemudian yang kedua adalah masukkan file ya, atau insert file, dan juga insert manual entry manually. Kemudian yang ketiga adalah kita akan belajar tentang bagaimana melakukan citasi manually menggunakan cara online ya, atau Mendeley web browser. Oke, sekarang kita akan web browser atau web importer ya, biasanya ada yang menyebut istilah seperti itu. Kemudian sekarang kita langsung masuk ke halaman browser kita. Anda bisa memakai Mozilla Firefox ataupun memakai Google Chrome ya. Kebetulan saya sekarang memakai Google Chrome. Nah, kemudian Anda bisa lari ke sini ya, ini extension ya, atau menu extension, atau kalau tidak Anda bisa klik di sini. Nanti Anda cari menu extension di sini.
Kemudian karena ini saya sudah ada, saya klik saja menu extensionnya. Nah, di sini sudah ada extension Mendeley Web Importer. Nah, untuk melihatnya saya di sini manage extensionnya. Ya, untuk melihat ada berapa extension yang aktif di browser saya. Nah, ini ada banyak extension yang aktif. Ini ya, ini Mendeley Web Importer ini sudah aktif ya. Karena ini sudah aktif dan di sini sudah ada, maka saya siap melakukan citasi by online atau menggunakan browser. Namun kalau Anda belum menginstal web importer, Anda bisa Anda bisa masuk ke aplikasi Mendeley. Nah, ini merupakan menu download di Mendeley. Kalau Anda menginstal Mendeley for Desktop, Anda kemarin install yang ini ya. Kemudian di bawahnya lagi ada beberapa, ada web importer dan citation plugin. Ya. Web importer ini nanti akan kita gunakan agar nanti bisa terinstall ke browser Anda. Kemudian citation plugin ini merupakan Mendeley has plugin for Word ya, atau LibreOffice, BibTeX, dan juga Event Create on dan seterusnya. Artinya bahwa bagi kemarin Anda kalau yang memang gagal melakukan install Microsoft Word plugin di Mendeley desktop Anda, nah yang Anda gagal di sini, nah ini, maka Anda bisa masuk ke citation plugin. Atau sebenarnya kalau Anda mau install web importer juga bisa langsung ke Mendeley desktop, nanti otomatis akan lari ke install web importernya. Jadi tidak masalah, sama juga kalau saya klik yang ini pun juga sama, nanti akan lari ke tulis menu action di sini. Tapi kalau Anda nah sama seperti ini. Tapi kalau tadi Anda pilih ini, nanti juga Anda akan lari ke halaman seperti ini. Jadi sama, Anda bisa nanti masuk dari Mendeley desktop ataupun masuk ke webnya Mendeley. Jika sudah, kemudian Anda get Mendeley citasi. Now, kita tunggu sampai nanti terinstall di plugin Anda. Nah, kalau belum aktif, Anda harus melakukan aktivasi di sini. Anda klik. Nah, kalau ini nanti nggak ada di sini, kemudian saya klik lagi, ini otomatis. Kemudian setelah selesai, maka Anda sudah bisa melakukan import ke Mendeley for browser ya, atau Mendeley Web Importer. Anda bisa langsung mengimplementasikannya. Oke, setelah tadi kita selesai menginstal plugin atau ekstensi dari Mendeley untuk web importer, ini sudah masuk di sini, maka sekarang kita siap untuk melakukan citasi by web browser. Nah, sekarang misal saya ingin mencitasi artikel ini, judulnya layanan telemedicine diprediksi akan semakin berkembang ya. Ini saya ambilnya dari www.mediainfocus.com. Ini merupakan artikel atau nanti bentuknya semacam magazine ataupun newspaper. Baik, kita langsung lari ke extension, kemudian saya klik Mendeley Web Importernya, masuk seperti ini. Jangan lupa nanti di select ya di bagian web page-nya, kemudian saya klik add to Mendeley. Ini otomatis sudah masuk ke akun Mendeley Anda. Oke, kemudian setelah itu ini saya sudah siapkan juga, saya ambil dari Jurnal Manajemen Informasi Administrasi Kesehatan. Ini ada judulnya aplikasi sensus dan seterusnya. Ini sebenarnya bisa Anda download, tapi kalau Anda tidak ingin download dan langsung ingin mensitasi dari sini juga bisa. Saya klik extension juga, Mendeley Windows Importer atau Web Importer, saya centang ini. Sudah lengkap ya, di sini ada judulnya, kemudian nama penulisnya, ini tipenya jurnal dan seterusnya. Kemudian saya klik add to Mendeley. Yang ambil dari International Journal of Advanced Science and Technology ya, ini ada judulnya Studi Organisasi Support Faktor Teknologi Insights and
for learning ya, untuk learning. Saya langsung saja klik ekstensinya, Mendeley importer, kemudian saya select ini. Lengkap juga ini otomatis sudah ada judul, nama penulis autornya, dan nama jurnal serta terbitannya. Saya klik add to Mendeley. Nah ini tandanya ada centang refresh, kemudian centang refresh artinya ini sudah masuk ke akun Mendeley kita. Kemudian kalau kita ingin menggunakannya di Mendeley desktop, kita tinggal klik sinkronisasi ya, pastikan akun Anda sudah nanti akan masuk ke sini semua. Pastikan akun Anda sudah aktif dan juga sudah login, maksud saya sudah login dan internetnya aktif. Kemudian kita klik menu sinkronis. Kemudian kita langsung saja, tahap berikutnya adalah ini. Tahap berikutnya adalah kita memasukkan citasi. Ini merupakan tahap akhir ya. Kalau tadi tahapan kita memasukkan metadata ke Mendeley atau ke akun Mendeley kita, baik Mendeley desktop ataupun web browser. Nah sekarang ini merupakan langkah terakhir karena metadata sudah masuk, kemudian apa namanya citasi paragrafnya juga sudah masuk. Sekarang kita tinggal masukkan insert citasinya di sini. Nah biasanya kan kita memasukkan informasi citasi itu di akhir paragraf, bisa di akhir, di awal, ataupun di pertengahan. Nah, ini saya hanya mencontohkan di akhir saja. Oke, kemudian saya klik insert citasi di sini. Nah, saya klik insert citasi. Masuk di sini, kemudian saya cari. Nah tadi kita harus ingat halaman paragraf pertama tadi saya mensitasi dari jurnal ya. Saya ketik namanya saja misal. Oke, saya cari tadi. Kalau memang yang bisa namanya Hakam cukup banyak, kita langsung lari ke nama jurnalnya gitu kan. Oke, kebetulan ini ada nama jurnalnya ini ya, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas. Saya klik, kemudian saya klik pilih OK. Ini sudah masuk di sini, saya OK. Oke, ini sudah muncul Hakam dan Fahmi 2014. Tandanya bahwa kita melakukan insert citasi by Reference Manager atau aplikasi Mendeley adalah ketika saya klik otomatis terblok seperti ini. Oke. Kalau kita manual kan nggak seperti itu ya. Oke, kemudian paragraf yang kedua saya juga akan tempatkan di akhir. Saya lari lagi ke insert citasi. Tadi buku ya, saya cari bukunya. Oke, kemudian ya ini analisis perancangan tadi saya pilih, kemudian saya klik OK. Sama, ini muncul Hakam 2016. Yang akhir tadi saya insert citasi, saya masukkan di sini Kemenkes tentang SIM RS. Kita cari yang cocok. Nah ini peraturan Menteri Kesehatan tentang sistem informasi rumah sakit ya. Nah, kalau Anda memang mungkin keywordnya banyak yang sama ya, Anda cari aja yang Anda masukkan keyword yang kira-kira memang identik. Kemudian saya klik OK. Nah, ini sudah masuk juga, ini sudah masuk, ini sudah masuk. Artinya kita sudah memasukkan citasi. Sekarang tahap terakhir adalah kita memunculkan daftar pustaka otomatisnya. Ini saya hanya mencontohkan 3, kalau nanti cukup banyak juga akan sangat mempermudah Anda dalam melakukan semacam penataan dan juga manajer ya dalam manajemen referensi atau daftar pustaka. Oke, kemudian saya langsung lari ke halaman daftar pustaka di sini yang paling akhir ya. Oke, nah ini saya taruh kursor di sini, kemudian saya lari ke insert bibliography. Nah, artinya dia juga sudah aktif, maka ketika saya klik sini ada keterangan Mendeley atau aplikasi Mendeley. Kemudian saya klik di sini. Oke, otomatis sudah muncul di sini. Jadi ini
berapapun daftar pustakanya nanti juga akan sangat memudahkan kita. Kemudian kita juga bisa merubah stylenya ya, tergantung yang diinginkan. Ini Harvard style, kemudian saya bisa ganti American stylenya. Nah, kalau American biasanya ada seperti ini. Kemudian nanti bentuk citasinya pun juga berbeda. Kalau tadi menggunakan nama, sekarang menggunakan angka 1 berarti lari ke sini dan seterusnya. Nah, itu tergantung style yang kita gunakan ya. Biasanya kalau Anda membuat semacam tesis atau disertasi itu style itu memang sangat diutamakan. Skripsi atau tugas akhir pun juga sama. Nah, tergantung style yang diinginkan. Ada font cover. Nah, ini font cover seperti ini. Kemudian tampilan di daftar pustakanya juga sedikit berbeda. Ada juga menggunakan style IEE. Nah, ini juga kurang lebih sama, cuman kurungnya yang berbeda ya. Kemudian nah, saya masuknya ke Harvard saja. Saya biasanya sering menggunakan Harvard style seperti ini Harvard style. Kemudian ini pun juga cara kerjanya cukup mudah. Misal kalau tiba-tiba saya menghilangkan ini gitu kan, wah ini nggak cocok, hasil revisi nggak cocok atau nggak sesuai, saya hapus. Otomatis nanti di daftar pustaka pun nanti juga akan menyesuaikan ya, tidak perlu Anda harus cek satu persatu di halaman. Saya tinggal hapus dulu, kemudian saya ulangi insert bibliografi, otomatis muncul. Karena saya di sini saya hanya ada 2, karena tadi yang satunya saya hapus. Seperti itu. Kemudian tadi hanya sedikit tambahan. Setiap kali Anda itu melakukan add file atau add entry manually ataupun memasukkan by web importer, tolong nanti ketika di sini Anda cek lagi apakah memang penulisannya sudah sesuai atau belum. Kalau tipenya nanti Anda cek lagi, kemudian judul, autornya sudah sesuai, judul jurnal dan juga penerbit dan seterusnya. Kalau buku juga sama, jurnal juga sama, kemudian Anda ambil artikel online pun juga sama. Anda cek dulu ya sebelum, kalau nanti ada yang salah ya Anda perbaiki lagi. Karena apa? Karena memang kadang-kadang ada metadata ya, metadata di jurnal ataupun di artikel online itu memang metadatanya kurang lengkap, formatnya kurang pas atau kurang sesuai, sehingga dibaca di manualnya itu kadang-kadang salah, sehingga Anda harus cek ulang lagi. Ada yang memang sudah tepat, jadi otomatis tanpa diedit sudah langsung masuk dengan tepat seperti tadi yang saya contohkan. Tapi juga banyak juga beberapa artikel yang memang ketika sudah dimasukkan, tapi kadang-kadang di judul itu malah nama penulis, di penulis nama penulis malah itu isinya judul. Nah itu kan yang kadang-kadang nggak sesuai. Kemudian misal nama jurnal isinya malah judul atau nama penulis, tahunnya juga tidak muncul dan sebagainya. Nah itu yang harus kita cek ulang ya, dan kita perbaiki dulu sebelum nanti kita melakukan citasi. Saya kira itu tutorial pada kesempatan kali ini. Selamat belajar dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.